Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi, hari Rabu 12 Januari 2022, Pekan Biasa Pertama. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab pertama Samuel, bab 3 ayat 1 sampai dengan 10. 19 sampai dengan 20. Mazmur bab 40 ayat 2, 5, 7 sampai 8a, 8b sampai dengan 9 dan ayat 10. Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sesibuk apapun pekerjaan, jangan lupa berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Samuel dipanggil oleh Tuhan. Itulah isi bacaan pertama hari ini. Samuel yang masih remaja dipanggil Tuhan saat dia tidur, saat dia tenang, saat dia istirahat. Yang menarik, Samuel tidak segera mengetahui bahwa Tuhan memanggilnya. Samuel perlu waktu dan proses untuk tahu bahwa itu suara Tuhan. Samuel
perlu bimbingan orang lain yang lebih berpengalaman. Samuel membutuhkan bantuan bapaknya Eli. Mengapa Samuel tidak cepat tahu? Pada masa itu, firman Tuhan jarang kedengaran. Tuhan jarang bersabda. Tuhan jarang menyatakan dirinya, sehingga orang menjadi tidak biasa dan tidak peka akan sabdanya. Di satu pihak, Tuhan jarang bersabda. Namun, di pihak lain, manusia harus proaktif untuk kehadiran Tuhan, melatih diri dengan membangun kebiasaan berdoa. Kita lihat pengalaman hidup Yesus dalam Injil hari ini. Di sela-sela kesibukannya, dia bangun pagi-pagi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Di dalam berkarya, Yesus selalu membangun relasi dengan Bapanya. Di dalam doa itu, Yesus tahu apa yang dikehendaki Bapanya. Sebab bagi Yesus, ketaatan kepada kehendak Bapa adalah dasar yang paling utama di dalam karyanya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tampaknya di lingkungan sekitar kita banyak orang lebih suka dengan suasana ramai atau bising. Perhatikan saja, orang yang sedang hajatan biasanya menyetel lagu dengan keras-keras, sehingga seluruh desa atau lingkungan di situ mendengar. Di rumah atau keluarga juga suka menyetel lagu dengan keras atau full musik. Hidup kita menjadi bising, gaduh. Kita tidak bisa hening lagi. Bahkan ada yang takut kalau sunyi atau hening di rumah. Kita sulit tenang. Hati juga sulit damai. Betapa anak-anak kita sekarang perlahan-lahan tidak berminat dan bersemangat dalam doa. Sebagai orang tua pun, kita jarang berdoa, apalagi mengajak anak-anak untuk berdoa. Betapa kita jarang mengajak anak-anak dan anggota keluarga untuk membaca kitab suci bersama. Maka jangan heran orang juga semakin tidak mengenal sabda Tuhan. Orang lebih suka dengan ramai-ramai yang bising-bising daripada duduk hening dan membaca sabda Tuhan. Kita dipanggil untuk semakin peka pada kehendak Tuhan. Kita harus mengambil waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Sesibuk apapun pekerjaan kita, jangan lupa berdoa. Dengan berdoa, kita lebih yakin
akan bisikan Tuhan yang menolong kita berlangkah maju di dalam cahaya dan terang iman. Saudara, duduklah dalam hening. Bayangkan kembali seluruh perjalanan hidupmu sejak bangun pagi hari sampai saat ini. Lihatlah dengan teliti dan jujur berapa jam Anda sibuk dengan pekerjaan, berapa jam Anda tidur dengan tenang, dan berapa menit Anda memikirkan diri sendiri. Bangunlah niat dengan menyediakan waktu lebih banyak untuk sendirian bersama Tuhan dalam keheningan. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, syukur atas hidup yang kuterima secara cuma-cuma daripadamu. Kumohon, mampukanlah aku hari ini untuk menyisihkan waktu berada bersamamu dan mendengarkan sabdamu. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Rabu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.